Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar aplikasi turunan parsial dalam ekonomi. Sebelum ke materi ini, kita akan bahas dulu sedikit tentang turunan di semester 1. Konsep turunan di semester 1, misal kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 5 seperti ini. Maka turunan dari fungsi fx ini konsepnya hanya pangkat maju ke depan dan pangkat dikurangi 1. Ya, silakan bisa lihat lagi catatan-catatan yang ada di semester 1 lalu. Nah, x pangkat 5, pangkatnya adalah 5. Kita tarik ke depan, maju ke depan. Kemudian x-nya tetap, pangkatnya 5 ini kita kurangi 1. 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini konsep sederhana dari turunan. Misalkan belum jelas, kita coba contoh yang lain. Kita memiliki persamaan Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 2X. Nah, ini persamaan awalnya. Kemudian persamaan ini kita ingin turunkan. Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 2X. Turunannya seperti apa? Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sebelumnya di sini hanya satu suku. Kalau di persamaan yang kedua ini memiliki dua suku. 4x pangkat 3 suku yang pertama, 2x suku yang kedua. Maka turunannya bagaimana? Kita kerjakan masing-masing suku. Suku yang pertama kita selesaikan seperti konsep yang di atas, seperti ini. 3 maju ke depan, kalikan dengan 4, ya 4-nya ini tetap. Kemudian x tulis, kemudian 3 ini kita kurangi dengan 1. Itu hasilnya 2, sama dengan yang atas. Pangkat maju ke depan, pangkat kurangi 1. Dan angka 4 ini jangan diabaikan, kita tulis ulang seperti itu, karena ini adalah konstanta. Nah, bagaimana di suku berikutnya? Sama, kita kerjakan konsep yang sama, pangkat maju ke depan dan pangkat dikurangi 1. Tapi awas, di sini perlu hati-hati, x ini bukan pangkatnya 0, tapi x ini memiliki pangkat 1. Maka hasil dari turunannya adalah 1 kali 2x. Nah, pangkatnya karena di sini 1, kita kurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 0, seperti ini. Nah, penyelesaian akhirnya kita kalikan angkanya, 3 kali 4 12, x kuadrat ditambah 1 kali 2 adalah 2. X pangkat 0 bagaimana? X pangkat 0 adalah 1, berarti hasil akhirnya 1 kali 2 yaitu 2. Nah, ini adalah turunan dari fungsi Y. Y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x memiliki turunan pertama yaitu 12x kuadrat ditambah 2. Nah, ini konsep turunan di semester lalu. Nah, sekarang bagaimana di aplikasi turunan parsial? Bisa dilihat di halaman 180. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau ini hanya variabel x saja yang kita bahas, maka di sini bisa jadi variabelnya itu lebih dari 1. Nah, ini silakan dibaca saja di halaman 180, bentuk soalnya fungsi biaya patungan yang memiliki persamaan seperti ini. Kemudian ada 4 pertanyaan yang ditanyakan. Maka untuk menjawab keempat pertanyaan ini, yaitu kita coba kerjakan yang bagian A. Untuk bagian A, fungsi biaya marginal berkenaan dengan Q1. Biaya marginal ini merupakan turunan dari fungsi biaya. Nah, fungsi biaya. Kalau di semester lalu kita sebut dengan fungsi biaya total. Nah, kalau di sini di kasus ini adalah fungsi biaya patungan. Fungsi biaya patungan di sini memiliki persamaan C sama dengan 5 ditambah Q1 kuadrat ditambah Q1 Q2 ditambah Q2 kuadrat. Kita tulis ulang. Nah, ini persamaan untuk fungsi biaya patungan. C sama dengan 5 ditambah Q1 kuadrat ditambah Q1 Q2 ditambah 4 Q2 kuadrat. Pertanyaannya,
Tentukan fungsi biaya marginal berkenaan dengan Q1. Berarti di sini kita akan mencari turunan dari C tapi untuk variabel Q1 ya. Karena di sini fungsi C ini memiliki dua variabel, ada Q1 dan Q2. Q1 ini untuk kuantitas barang pertama, sedangkan Q2 adalah kuantitas barang kedua. Nah, untuk turunan terhadap Q1 saja, maka kita cari suku-suku yang memiliki variabel Q1. Yang tidak memiliki Q1 sama sekali kita abaikan. Angka 5, suku yang pertama, dia tidak memiliki Q1, berarti kita abaikan. 3Q1 kuadrat memiliki Q1, berarti yang ini kita turunkan. Terus turunan ketiga, Q1 Q2, ini memiliki juga Q1, maka kita turunkan juga. Nah, suku yang keempat ada 4Q2 kuadrat. Nah, di sini tidak memiliki Q1 sama sekali, maka kita abaikan. Ada dua suku yang kita abaikan. Fokus yang hanya memiliki Q1 saja, berarti yang ini saja. Untuk yang pertama di sini, 3Q1 kuadrat, kita turunkan sama seperti di konsep turunan sebelumnya. Pangkat maju ke depan dan pangkat dikurangi 1. Maka hasilnya di sini adalah 2 kali 3, ya, pangkatnya di sini angka 2 maju ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti jadi 1. Ditambah Q1 di sini juga pangkatnya hanya 1, berarti 1 maju ke depan, Q1, 1 kurangi 1 pangkatnya menjadi 0. Bagaimana dengan Q2? Apakah Q2 diabaikan? Tidak, kalau di sini ditulis ulang. Ya, karena Q2 ini terikat dengan Q1. Jadi Q2-nya kita tulis ulang saja, Q2, dan suku keempat ini kita abaikan. Hasilnya di sini 2 kali 3, 6, Q1, karena ini pangkatnya 1, bisa kita tidak tuliskan, ditambah Q1 pangkat 0, hasilnya 1, 1 kali 1, tetap 1, kalikan dengan Q2, Q2. Nah, ini adalah fungsi biaya marginal berkenaan dengan Q1. Terus kita jawab pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B di sini adalah fungsi biaya marginal berkenaan dengan Q2. Berarti sama seperti yang sebelumnya, kita tulis ulang dulu fungsi biaya patungannya. Nah, seperti ini. Kalau untuk B berkenaan dengan Q2, maka turunannya adalah fokus terhadap Q2 saja. Angka 5 tidak memiliki variabel Q2, abaikan. 3Q1 kuadrat tidak ada variabel Q2, juga abaikan. Nah, kita mulai dari sini. Q1, Q2. Q1, Q2. Q1 terikat dengan Q2, maka tulis saja Q1. Nah, sedangkan Q2 kita turunkan. Pangkat Q2 di sini adalah 1. Berarti tarik, terus Q2, pangkatnya kita kurangi 1, jadi 0. Ditambah, suku berikutnya, Q2 memiliki pangkat 2, 2-nya maju ke depan, kali 4, Q2, pangkatnya kita kurangi dengan 1, 2 kurangi 1, hasilnya adalah 1. Sini. Maka hasil akhirnya adalah Q1 kali 1, Q1, Q2 pangkat 0, hasilnya 1, dikalikan dengan Q1, jadi Q1. Ditambah 2 kali 4, 8, Q2. Nah, ini jawaban untuk fungsi biaya marginal berkaitan dengan Q2. Nah, ini hasil akhirnya. Sekarang untuk menjawab yang C. Untuk yang C cukup substitusi saja hasil dari turunan Q1 dan turunan Q2 ganti dengan angka-angka yang ada di soal. Nah, untuk yang C di sini biaya marginal berkenaan dengan Q1, nilai